Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Kang Ustaz, di waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Rekan-rekan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bersyukur di pagi ini kita sudah memasuki bulan Rajab 1443 Hijriah. Tak terasa kawan-kawan sahabat, hanya kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, serta semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk menikmati bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Kawan-kawan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah memaparkan tema mengenai hakikat kebaikan. Itu baru part 1 ya, baru bagian pertama, hakikat kebaikan. Apa sih hakikat kebaikan itu menurut Al-Quran? Ini sekilas mengulang sedikit saja pembahasan sebelum kita masuk ke hakikat kebaikan bagian kedua. Hakikat kebaikan di bagian pertama saya sudah sampaikan ke teman-teman yang barangkali belum hadir atau juga pemirsa yang menyaksikan ini ya, yang belum mengikuti kajian sebelumnya, bisa dilihat di YouTube ya. Bisa YouTube Dundrat atau boleh juga di YouTube saya UDE Channel Dede Nugraha ya. Baik, hakikat kebaikan ini merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177. Poin pertama yang sudah kita paparkan di antara hakikat kebaikan yang sudah kita sampaikan adalah iman. Ini merujuk pada Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi albir, kebaikan, kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada nabi-nabi, para nabi. Nah teman-teman, jadi kita sepakat ya, itu fondasi keimanan. Fondasi keimanan, akar tauhid itu adalah akidah. Akar tauhid akidah. Jadi kebaikan seseorang itu ternilai dari keimanan yang mampu melahirkan amal soleh, bukan keimanan yang tak mampu menggerakkan kehidupan. Catat ya. Itu poin yang sudah kita sampaikan. Bahkan kita juga sudah rinci ya. Sudah rinci tanda khusus bagi orang-orang yang beriman. Bahkan saya jelaskan itu iman dimulai dari hati at-tasdiqu bil qalbi. Hati jenis ini mampu menangkap sinar terang hidayah Allah dan memiliki tanda khusus. Apa saja tanda khususnya? Pertama, mahabbatullah, cinta kepada Allah. 2, al-inabah wa tawakkul ala Allah. Jadi hati orang yang beriman itu senantiasa mendorong pemiliknya untuk selalu kembali kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, tandanya adalah al-ishku fil ibadah. Hati orang yang beriman itu selalu asyik dalam beribadah, tidak pernah merasa bosan, ya.
Kemudian bahkan selalu penuh munajat kepada Allah. Berikutnya hati orang yang beriman itu asyauq ilallah. Asyauq ilallah, hati yang beriman selalu merindukan perjumpaan dengan Allah. Al-itminan ma'allah. Yang berikutnya hati yang beriman akan selalu mendorong pemiliknya untuk selalu tentram bersama Allah. Al-hirsu 'alal waqti, hati orang yang beriman senantiasa penuh pemanfaatan waktu yang maksimal, selalu diisi oleh amal soleh, bukan diisi dengan pekerjaan perbuatan yang sia-sia. Berikutnya al-ihtimam bil kaif, hati orang yang mempunyai keimanan atau hati orang yang beriman itu selalu melaksanakan amal tidak hanya tertumpu pada kuantitas, tetapi pada kualitas. Kemudian al-hirsu 'alal waqti, al-hirsu 'ala ta'ah. Hati orang yang beriman itu selalu mengikat diri pada ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, tanda khusus hati orang yang beriman itu adalah al-ittijah ilallah, yakni berorientasi hanya mengharapkan Allah. Berorientasi hanya mengharapkan ridho Allah maksudnya ya. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini kita masuk kepada bahasan masih seputar hakikat kebaikan. Karena ini bahasanya cukup panjang ya. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat bisa lihat sambil dengerin kajiannya, sambil buka masing-masing aja ya, nggak perlu ditampilkan di Zoom. Al-Baqarah 177 ya. Ini rujukan kita mengenai pembahasan tentang apa sih hakikat kebaikan teh. Nulis sebat kebaikan teh seperti apa sih? Nah, pertama adalah iman ya, sudah dijelaskan. Tapi ini pun belum tuntas sebetulnya, karena kita butuh sekilas memaparkan kepada kawan-kawan bahwasanya disebutkan di ayat ini ada kalimat walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebaikan itu adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Iman kepada Allah ini mencakup tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau kita lihat di dalam keterangan yang lain, Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, jilid 3 halaman 696 menjelaskan di surat An-Nas yang biasa kita baca ayat 1 sampai 3. Insya Allah kawan-kawan hafal ya surat An-Nas ya. Hati-hati surat An-Nas jangan sampai ketukar sama surat Al-Falaq. Ya. Jangan ngelamun baca Qur'annya, jangan ngelamun tuh ngapalin Qur'annya. Emang bisa gitu Ustadz An-Nas nyambung ke Al-Falaq? Bisa kalau kitanya ngelamun, kalau kitanya jarang murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, surat An-Nas teh jadi nyambung ke surat Al-Falaq. Bisa terjadi kalau kitanya ngelamun pas lagi sholatnya Allahu Akbar. Nah, An-Nas teh nyambung ke Al-Falaq. Tuh udah bohongan ngelamun, jarang dibuka, jarang dikaji lagi, jarang dimurojaah lagi. Jadi An-Nas nyambung ke surat Al-Falaq. Insya Allah kalau di teman-teman Dunurat mah enggak ya. Enggak sedikit yang kejadian seperti itu maksudnya. Baik, kawan-kawan sahabat yang Allah muliakan. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan ada 3 makna tauhid. Tadi kalau saya sebutkan ada tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, kalau kata Ibnu Katsir dalam Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, merujuk pada keterangan surat An-Nas ayat 1, 2, 3. Ayat 1-nya berbunyi, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kata Ibnu Katsir, ayat 1 sampai 3 dalam surat An-Nas menegaskan 3 aspek ketauhidan yang paling fundamental, yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah diambil dari kata
Rabbin nas, bi rabbin nas, kul a'udzu bi rabbin nas. Maka lahirlah tauhid rububiyah. Malikin nas, maka lahirlah tauhid mulkiyah. Ilahin nas, maka lahirlah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah diambil dari kalimat Rabbin nas yang memiliki makna yakin. Hanya Allah satu-satunya pencipta, yakin hanya Allah satu-satunya pemilik dan pengendali alam raya. Dengan kekuasaannya, ia menghidupkan dan mematikan. Ini sesuai di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, surat 40 ayat surat 30 ayat 40. Surat 30 ayat 40 kata Allah, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Nah, ini jadi ilmu buat kita juga ya. Buat teman-teman, buat saudara-saudaraku yang kemudian hari demi harinya gelisah, galau, resah mengenai bab rizki. Kalau dibuka surat Ar-Rum ayat 40, yang ngasih rezeki itu bukan manusia. Yang ngasih rezeki itu bukan bos kita, bukan pimpinan perusahaan yang kita kerja di sana. Bukan, hakikatnya yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Karena di sini jelas sekali, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki. Ini kan persoalan yang banyak dihadapi oleh kita-kita ya. Takut nggak punya rezeki, takut nggak makan. Dan kata-kata rezeki sebagian besar berpikirannya selalu materi, uang, artos, acisnya. Padahal ketika hari ini kita sehat nih, alhamdulillah bisa ikut kajian Zoom. Kemudian anak-anak soleh, soleha, istri soleha gitu ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Itu pun adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita diberikan keselamatan di jalan tuh. Aduh, Masya Allah, itu adalah rezeki. Jadi rezeki maknanya tentu tidak selalu ya bentuknya materi saja. Allah yang mematikan, Allah juga yang menghidupkan kita ya. Menghidupkan kita kembali. Jadi teman-teman, Qul a'udzu birabbin nas memiliki makna katakanlah aku berlindung kepada yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua tauhid mulkiyah. Apa itu tauhid mulkiyah? Kalau tauhid mulkiyah diambil dari kalimat malikin nas. Ini maknya pendek ya di surat An-Nas ya. Malikin nas. Kadang suka ada yang baca maknya jadi panjang. Malikin nas. Ketukar tuh sama surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Harusnya Maliki yaumiddin di surat Al-Fatihah maknya panjang. Nah, ini kadang-kala kita suka ketukar bacanya. Maliki yaumiddin. Jadi pendek. Ketukar sama surat An-Nas. Harusnya An-Nas maknya pendek, jadi dibaca panjang. Malikin nas. Pernah nggak ngalamin bacanya kayak gitu? Atau mungkin jadi makmum pas menyimak imam, Allahu Akbar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu kita perbaiki ya. Maknya dibaca pendek. Malikin nas. Baik. Balik lagi ke makna mulkiyah, tauhid mulkiyah. Jadi tauhid mulkiyah diambil dari kalimat malikin nas. Apa maknanya? Maknanya adalah yakin hanya Allah Subhanahu wa taala raja atau penguasa yang sesungguhnya. Penguasa yang paling berhak menentukan aturan hidup. Aturan hidupnya termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau berarti kita telah melaksanakan tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang tidak mengimplementasikan tauhid mulkiyah dalam kehidupannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?
Nah, kata Sayyid Qutb, beliau menjelaskan yang dimaksud hukum jahiliyah teh naon sih? Hukum jahiliyah itu kata Sayyid Qutb adalah aturan hidup atau hukum buatan manusia yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sekali lagi, yang dimaksud dengan hukum jahiliyah itu adalah aturan hidup atau hukum buatan manusia yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, ketika seseorang yang ngakunya muslim, ngakunya muslimah, tetapi lebih senang menggunakan hukum waris adat yang banyak bertentangan dengan hukum waris Islam. Ya kalau ngaku Islam atau ngaku muslim-muslimah mah ketika ada persoalan tentang waris, ya hukum aturannya ngikutin aturan Islam. Ya, jangan ngikutin aturan hukum yang lain. Nah, jadi kalau ketika kita ngikutin hukum aturan yang lain berarti ini pelanggaran terhadap tauhid mulkiyah. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, adapun hukum atau aturan buatan manusia yang ternyata sejalan dengan nilai-nilai Islam, ini mah nggak bertentangan, nggak berlawanan dengan nilai-nilai Islam, sejalan, sejalur, tentu tidak disebut dengan hukum jahiliyah. Ya, jadi kalau aturannya nggak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tidak disebut dengan hukum jahiliyah. Tapi kalau aturan, ternyata aturan-aturan tersebut, hukum-hukum tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itulah yang Sayyid Qutb paparkan sebagai hukum jahiliyah. Nah, kalau tidak bertentangan maka tidak termasuk hukum jahiliyah. Bahkan kita wajib menaati hukum tersebut untuk kemaslahatan. Apa contohnya? Contohnya misalkan kita menghentikan kendaraan. Ketika Abah bawa motor, wah, Abah bawa motor apa, Bah? Yamaha Fazio, Bah. Oh, Yamaha Fazio yang baru tuh 125. Kemudian Bos Dani ya bawa motor Vario 160. Nah, alanya rumpulnya. Ayah stopan, ada stopan, lampu merah. Wajib berhenti, wajib ikuti aturan yang dibuat manusia karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jangan kemudian begitu lampu merah langsung digasnya. Langsung digas, kamu motor anyarnya, hybrid atuh Bah. Mantap. Mantap teh cek Abah sinanya. Tapi kalau kita lihat aturan, ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena melanggar aturan. Meskipun itu aturannya dibuat oleh manusia. Ya nggak apa-apa kita mengikuti aturan buatan manusia, asal tidak keluar, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kita taat terhadap aturan lalu lintas gitu ya, di mana kita berhenti kendaraan tehnya, kemudian pas stopan teh kan banyak yang kemudian kadangkala nggak tertib dengan aturan-aturan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah gitu ya, yang harusnya berhenti di tempat yang seyogianya berhenti, iya mah kemudian melanggar batas-batas tempat pemberhentian, dan berarti itu udah keluar dari aturan-aturan dan jadi bertentangan kitanya ya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, contoh lain apa? Ketika ujian nih teman-teman yang di sekolah atau di kampus, ujian nggak boleh nyontek dong ya. Kenapa ujian tidak boleh nyontek? Iya, kan aturan dari Allah. Kita harus percaya diri terhadap kemampuan diri kita. Kita sudah menyiapkan sejak beberapa waktu yang lalu ya, bukan SKS, bukan ngapalinnya sistem kebut semalam, tapi kita sudah mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Salah satunya contohnya tadi, tidak nyontek ketika ujian. Inilah aturan yang wajib ditaati karena senafas dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dalam segala hal. Banyak saya kira contoh-contoh yang bisa dikemukakan ya mengenai aturan-aturan hukum yang dibuat oleh manusia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah diambil dari kalimat
ilahin nas. Apa maknanya? Maknanya adalah suatu keyakinan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak diibadahi. Ini merujuk pada surat Al-Anbiya ayat 25. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Teman-teman sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita cermati sesungguhnya kaum jahiliyah yang menentang dakwah Rasul Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu sebetulnya punya tauhid. Yakni tauhidnya adalah tauhid rububiyah. Ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Jadi kata Allah di surat Al-Ankabut ayat 61 ini, orang-orang jahiliyah itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta mengatur peredaran alam semesta. Mereka yakin. Mereka punya tauhid, tapi tauhid rububiyah saja. Sayangnya teman-teman, mereka itu tidak memiliki tauhid uluhiyah. Saat beribadah apa? Contohnya saat mereka beribadah, mereka menjadikan berhala sebagai sesembahan. Ada ilah-ilah yang lain, ya, ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka sembah, yang mereka yakini mampu mengatur kehidupan mereka, yang mereka yakini Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah itu diyakini sebagai Tuhan yang mampu membebaskan mereka dari berbagai penderitaan kehidupan dan lain sebagainya. Jadi, orang yang di dalam hatinya tertanam tauhid rububiyah belum tentu memiliki tauhid uluhiyah. Nah, tentu teman-teman sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita mah harus punya 3 aspek tauhid tersebutnya, rububiyahnya, mulkiyahnya, uluhiyahnya. Jangan kemudian hanya satu aspek tauhid saja yang kita yakini. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itu bicara mengenai iman kepada Allah, ya, yang mencakup 3 tauhid tadi. Bagaimana dengan iman kepada hari kemudian? Karena kembali lagi ke surat Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Iman kepada hari kemudian ini dipaparkan di surat Toha ayat 15. Ialah meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam hadis-hadisnya. Mulai dari apa yang akan terjadi sesudah kematian, fitnah kubur, azab dan nikmat kubur, dan apa yang terjadi sesudah alam kubur seperti kebangkitan. Kebangkitan dari kubur, mahsyar, catatan amal, hisab, mizan, haud, telaga, sirat, syafaat, al-jannah, dan an-nar. Ini yang harus kita yakini. Jadi kita meyakini, kita mengimani kepada hari kemudian, yakin dengan pasti bahwasanya kebenaran setiap hal yang diberitakan, disampaikan, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Nabi dalam hadis-hadisnya adalah kebenaran. Kebenaran yang harus kita yakini, iman kepada hari kemudian. Gimana Ustadz, ada yang ngaku muslim tapi nggak meyakini mengenai hari kemudian. Hari kemudian, hari akhirat mah dongeng wungkul, bohong, dusta katanya, ya. Ada kan orang-orang yang kemudian tidak meyakini, tidak mengimani hari kemudian. Ya batal tuh iman Islamnya. Iman Islamnya itu dipertanyakan karena tidak meyakini hari kemudian, hari akhirat, tidak meyakini adanya kematian, fitnah kubur, ya, adanya kehidupan sesudah kematian, adanya fitnah kubur dan sebagainya. Baik kawan-kawan, berikutnya adalah iman kepada malaikat.
Nah, wal malaikati ya. Setelah kepada hari akhir, iman kepada hari akhir, wal malaikati, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat ialah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang diciptakan dari nur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Malaikat tidak pernah mendurhakai Allah dan mengerjakan segala titah Allah dengan sempurna. Jadi malaikat mah nggak pernah maksiat. Ya, malaikat mah selalu taat. Ya, malaikat selalu taat. Malaikat tidak pernah mendurhakai Allah. Malaikat selalu mengerjakan segala titah perintah Allah, apapun itu perintahnya dilakukan dengan sempurna oleh malaikat. Nanti teman-teman bisa lihat di surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah wal kitabi. Iman kepada kitab-kitab Allah yakni membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, yakni para nabi, dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Kalam Allah yang difirmankan dengan sebenarnya seperti apa yang ia kehendaki dan menurut apa yang ia ingini. Ini alamat hadis Al-Qur'annya juga cukup banyak. Surat Ali Imran ayat 1-4, surat An-Nisa ayat 163, surat Al-Maidah ayat 44-48 ya, mengenai iman kepada kitab-kitab Allah teh. Surat An-Najm ayat 36-37, juga surat Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. Imannya kita kepada kitab-kitab Allah wal kitabi. Kitab-kitab Allah yakni membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, hamba-hambanya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Berikutnya wan nabiyyin. Kita pun mesti beriman kepada para rasul. Beriman kepada para nabi ialah membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pada setiap umat. Apa tugasnya? Untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak menyekutukan Allah serta kepercayaan bahwa semua rasul adalah hak. Semua rasul adalah benar. Mereka telah menyampaikan apa yang karenanya mereka diutus oleh Allah tanpa menyembunyikan atau menambahnya. Ini kalau bicara iman kepada para nabi, para rasul, sebelum COVID, sebelum pandemi, Februari ya 2020-an ya, Maret masuk Februari pertengahan masuk ke awal April, qadarullah saat saya dengan rombongan melakukan satu program namanya Jejak Rasulnya atau Napak Tilas tuh. Napak Tilas, Jejak Rasul, Jejak para Nabi. Kita belajar langsung sejarah mengenai para nabi, para rasul itu di tempatnya langsung ya, di Mesir, di Palestina, kemudian berakhir di Yordania. Itu pas kemudian menjalankan program itu, Masya Allah, Tabarakar Rahmannya luar biasanya. Bagaimana gitu kan, kita merasakan perjuangan para nabi, para rasul itu ternyata nggak ringan, mereka teh beratnya. Aku jejak-jejak para nabi, para rasul ya, yang mereka dakwah tauhid gitunya, kan nggak gampang, nggak mudah. Adanya pertentangan, adanya bullying, adanya cemoohan, adanya fitnah, adanya ancaman gitu kan, adanya pembunuhan, itu mereka harus siap menghadapi semuanya ya, karena tugas mulia ya sebagai nabi, tugas mulia sebagai rasul, dan itu nggak mudah perjuangan para nabi, para rasul dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jadi hakikat kebaikan yang pertama merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 177 itu, hakikat kebaikan yang pertama adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada nabi-nabi.
Yang berikutnya, hakikat kebaikan itu selain iman adalah amal. Nah, yang kedua amal. Teman-teman bisa lihat masih di Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Inilah amal sosial, ya, Masya Allah, yang banyak dikerjakan juga oleh kawan-kawan dari Dunrat, ya, dunia akhirat. Amal soleh, amal sosial adalah hakikat kebaikan. Amal yang melahirkan kesejahteraan untuk manusia yang lain dan yang memunculkan kedamaian bagi segenap manusia. Itulah amal sosial. Mencintai harta adalah naluri setiap manusia, sebagaimana disebut di An-Nisa ayat 14. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina, al-ayah dan seterusnya. Nanti bisa dicek An-Nisa ayat 14. Harta yang dicintainya harus diberikan kepada manusia yang memerlukannya. Hati-hati ya kalau bicara harta ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Seseorang tidak akan beranjak kelak pada hari kiamat, melainkan akan ditanya mengenai 4 hal. Salah satu dari 4 hal itu an malihi, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang harta. Min aina kasabahu, dari mana harta itu didapatkan. Dan jangan lupa wa fi ma anfaqahu, dibelanjakan untuk apa harta itu. Ya. Jadi kalau harta yang kita raih, harta yang kita dapatkan titipan dari Allah itu jelas, kita mendapatkannya di jalan yang halal, jalan yang thayyib. Mengeluarkannya pun harus di jalan yang baik. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita, ya. Harta yang dicintai mesti diberikan kepada manusia yang memerlukannya. Siapa saja manusia-manusia yang memerlukan harta tersebut, yaitu anak-anak yatim. Ayat ini disebut, ya. Orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Jika semuanya telah ditunaikan, ia sampai pada derajat kebaikan yang sesungguhnya. Ini di awal juga sempat saya paparkan, ya. Bahkan tadi juga saya sampaikan iman kata-katanya itu yang tadi saya sebutkan tuh. Kebaikan seseorang itu ternilai dari keimanan yang melahirkan amal soleh, bukan keimanan yang tak mampu menggerakkan kehidupan. Nah, catatnya. Jadi kalau yang ngaku iman, ya harus dong disertai dengan amal solehnya, yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Catat, ya. Jadi kata Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kalau bicara mengenai infak, menafkahkan harta itu harus yang kita cintai. Jangan menafkahkan harta dari apa yang tidak kita cintai.
Aya ku ayana nyumbang spring bed. Aduh, Gusti eta spring bed nate tos warnana tos benten yang asalnya putih jadi beda warnanya. Asalnya bodas pisan gitunya ada spring bed saking udah sekian tahun warnanya jadi warna gelap. Putih nanti putih naonnya kalau kelamaan tuh ya. Putih Terus tua. teh Ladu. Putih oh, tua. kita yang nu nyimak kita di Zoom teh. Da di mah asa nyarios nyarira ada. Putih tua. Benar. Oh, teh tua. Nya kieu lah kelemahan Zoom teh nya asa nyarios nyarira itunya. Ya Bila udah aku eta lah. reporteran Nyimak TP. Ustaz, nyimak. Anggap we mah siarannya antv Aduh. tuh. Nya. Makanya dagap Anggap we dongeng report. atuh. Soalnya aya nu nyahut, sugan teh jelema teh dia teh. Anggap we lah siaranahnya. Kan teman-teman bilang dulu, Den, sok siaran, mohon suara bitunya. Jika nu gelo sina siaran. Nah, kita maksudnya jika nu gelo, nya eta ngomong sorangan sina di radio gitunya. Terus kita teh berimajinasi seolah-olah ada yang menyimak, mendengarkan. Malah kenyataan nama eueuh nu ngadengikeun. Ya, jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, balik lagi ya. Jadi tadi kan kasusnya ada yang curhat ke saya, merek spring bed, ngasih spring bed, tetapi spring bed nanti udah ledaknya warna nya. Terus teh naon? Perna ge ya, begitu diukan di sarean teh nya teu ieu deui, teu hudang deui. Teu hudang deui ieu na perna gitu nya, saking udah rusak. Nah, jangan dong saya. Jangan saya. Saya teh bukan sayang, saya teh saiton. Jangan dong saya. Jangan ngasih sesuatu barang yang jangankan orang lain mencintai, orang nage geus geuleuh ningalinanya. Ngasih teh yang tidak gitu ya cintai. Kita diperintah sama Allah, surah Allah ieu mah Ali Imran ayat 92, kita mesti menafkahkan sebagian harta yang kita cintai, yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai sok? Ya. Memang berat banget ya ini ujiannya ya, memberikan apa yang kita cintai. Kemarin kejadiannya kemarin ya, tapi sempat kejadiannya beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu saya teh ke madrasah tempat ngajar, pakai jaket yang itu memang jaketnya bukan abal-abal ya, Arya jeans. Oh, kan Arya jeans tuh di jalan mana Merdekanya, itu kan dia berkelasnya, aduh kayak berkelas. Saya pernah dikasih jasket bukan jaket, jasket oleh seseorang. Itu luar biasa bagus, emang bogoh. Saya juga karena bahannya bagus, kemudian modelnya juga bagus gitu ya. Qadarullah ada teman saya yang ternyata seneng, Ustaz ini saya jaketnya. Eta teh nyarios kitu teh tos aya 3 kali nama. Begitu ketemu lagi, Ustaz jaketnya saya. Begitu ketemu lagi, Ustaz jaketnya saya nya. Jaket yang sliding teh nya jas semi jas. Wah, geus 3 kali ya mah. Kode. Ngan bilang gitu, jaketnya saya. Makanya kamemet ya maksudnya. Kamemet bogoh pisan, da abdi ge bogoh. Sama pasti tinggal tina di lebatna merek nantenya. Iya nanti nu ngaput nanti Arya jeans, teman-teman ya. Bisa searching lah Arya jeansnya sabaraha pangawasna. Da abdi ge pamasihan. Da abdi ge ieu mah titipan ti Allah, pamasihan ti Allah. Bismillah we pasihkeun. Ya. Bismillah we pasihkeun. Tapi tong bari ceurik nya. Yo ku abdi pasihkeun jaketna. Bari nyeri hate henteu. Bismillah, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Yakin we gitunya. Tapi nggak harus selalu dengan materi. Tadi yang saya sampaikan rezeki tehnya bisa berupa sehat, ku orang infak sodakoh tehnya bisa berupa anak barudak, alhamdulillahnya soleh budak teh. Indung budak ya alhamdulillah soleha, diberi resiko sakitu tehnya. Kemudian kita teh dikasih selalu kesempatan untuk kenikmatan beribadah. Itu teh rezeki yang sangat luar biasanya. Jam genep peningannya. Kita lanjutin teman-teman ya. Sedikit lagi. Menafkahkan harta bukan harta sisa. Nah, ini catatannya ya.
Menafkahkan harta bukan harta sisa, tapi harta yang sampai pada kebaikan sesungguhnya adalah jika yang diberikan itu sesuatu yang kita cintai. Bogoh pisan kana eta harta teh. Bismillah we dikeluarkan di jalan Allah. Di antara ayat lain yang menganjurkan kita agar menafkahkan harta adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 267, surat Saba ayat 39, dan surat Al-Lail ayat 5-7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari kala umat manusia memasuki pagi, dua malaikat turun. Satu di antara keduanya berkata, ya Allah, karuniakanlah ganti kepada orang yang selalu bersedekah. Mereka menggunakan hartanya untuk ibadah. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kerusakan, yaitu kerugian kepada manusia yang tidak mau bersedekah. Duh, ya ancamannya. Ancaman pisan, kangge jalmi-jalmi buat orang-orang yang enggan bersedekah. Apa ancamannya? Itu didoakan ke malaikat. Malaikat nggak doakan nage guysnya. Didoakan naon? Kerugian kepada manusia yang tidak mau sedekah. Paingan ieu teh nya dagang teh asa rugi we jeung rugi. Rugi jeung rugi. Rugi we terus-terusan rugi. Oh, kalau kita evaluasi teh introspeksi muhasabah. Oh, meureun sayanya kurang sedekah, rugi wae nya dagang teh. Bismillah. Ikut program Dunrat, bergerak. Bismillah, qadarullahnya. Itu saya masih terngiang dan ingat kejadian Kang Sanu di Jalan Cendol gitu naon. Masya Allah ku sodakoh mahnya. Tiba-tiba ada proyek di mana di hotel dulu Kang Dani sempat cerita tanya. Pesen gerobak gitu. Qadarullah, keajaiban sodakoh, hariku sodakoh mah insya Allahnya Allah di hadis ini disebutkan muttafaq alaih, hadis nagenya Bukhari Muslim itu. Malaikat akan mendoakan orang yang sedekah itu dengan apa? Karuniakanlah ganti kepada orang yang selalu bersedekah, mereka menggunakan hartanya untuk ibadah. Mau hartanya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala beribadah. Kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seorang salafus salih berkata, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Saya kira perkataan salafus salih ini yang kemudian menjadikan seorang Opik yang penyanyi itu ya. Mungkin terinspirasinya dari perkataan salafus salih ini. Kalau di sini kan ada penyanyi juga ya, di sini ada singers. Ada Opik itu ada lagu Opik yang judulnya Sedekah ya. Alangkah indah. Terus orang yang sedekah dekat dengan Allah, dekat dengan metalahnya liriknya hilap deui. Takkan berkurang harta yang sedekah akan bertambah gitu ya. Oh, indahnya saling. Tentang nyanyi ti dia tuh ya. Bahaya tadi mah banyak penggemar fans kayak diondangnya dina hajatan. Jadi Opik tuh lagu sedekah tuh terinspirasi kayaknya dari perkataan salafus salih. Jadi orang yang bersedekah mah tak akan berkurang hartanya, akan bertambah. Alangkah indah orang yang bersedekah. Harta adalah amanah Allah yang dititipkannya kepada manusia. Jika manusia mengeluarkannya, Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Terkenalnya Al-Baqarah 261. Bahkan suka dijadikan ianya plat nomornya. Saya pernah lihat plat nomor mobil 261 teh namanya 2 genep hiji. Oh, eta teh Al-Baqarah ayat 2 genep hijinya. Anu bunyi ayatnya mah teman-teman udah pada hafalnya. Allah akan lipat gandakan teh dengan 700 kali lipat. Berikutnya, kawan-kawan masih ada waktu ini? Masih ada waktu ya. Kita masih lanjutin di surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Ayat 177.
Wa aqamas sholata wa ataz zakah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Inilah amal manusia. Amal individu dan amal sosial. Amal individu apa? Amal individu itu adalah proses hablu minallah, sholat, dan amal sosialnya adalah zakat, yaitu hablu minannas, ya, hubungan kita dengan manusia. Ini adalah dua kekuatan yang harus dimiliki manusia. Amal individunya harus melahirkan amal sosial. Ya, tentu nyari rawungkulnya, kedah ya, amal sosial yang dia berikan, ya, yang mampu menggerakkan perubahan, ya, yang tadi saya paparkan. Sekali lagi, kebaikan seseorang itu ternilai dari keimanan yang mampu melahirkan amal sosial, bukan keimanan yang tak mampu menggerakkan kehidupan. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku hanya akan menerima ibadah sholat orang yang tawadhu karena keagunganku, tidak memanjangkan sholat hanya karena makhlukku, tidak menerus melakukan kemaksiatan kepadaku, menghabiskan waktu siang untuk berzikir kepadaku, menyayangi fakir dan miskin, ibnu sabil dan janda-janda, dan menyayangi orang-orang yang terkena musibah. Demikianlah cahaya orang itu seperti cahaya matahari yang aku penuhi dengan kemuliaanku dan yang mendapat penjagaan dari malaikatku, sehingga aku jadikan pancaran sinar dalam dirinya di tengah kegelapan, dan aku jadikan pula kecerdasan di tengah kebodohan. Perumpamaan orang itu di tengah makhlukku ibarat surga Firdaus di tengah surga yang lain. Masya Allah. Ini hadisnya riwayat Al-Bazzar. Abdullah bin Mas'ud berkata, siapa yang sholatnya tidak menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan mungkar, maka hal itu tidak akan menambahnya kecuali semakin jauh dari Allah. Banyak fenomena yang terjadinya. Sholat sebenarnya, tapi dengan kelakuan, ternyata tidak mencerminkan orang yang sholat. Padahal sholat itu, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya benar, kalau sholatnya baik, ya, kalau sholatnya benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kalau sholatnya khusyuk, maka dipastikan dia akan semakin senang berbuat baik dan semakin mencegah dirinya dari perbuatan mungkar, semakin menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena dia paham. Sholatnya bukan sekedar gerakan yang tanpa makna, tanpa arti, tapi harus punya makna yang dalam, ya. Jadi bukan semakin jauh kalau orang yang sholatnya benar, justru semakin dekat dengan Allah. Orang yang benar-benar melaksanakan sholat, maka dari sholat yang satu ke sholat yang lainnya merasa sempit waktu dalam bersimpuh di bawah kekuasaan Allah. Ia memohon kepadanya untuk ditunjukkan jalan yang lurus dalam keadaan pasrah dan khusyuk. Begitulah seterusnya dalam menyambut sholat berikutnya, sehingga terasa tak ada putusnya hubungan dengan Allah dan tidak putus pula mengingat Allah di antara sholat yang satu ke sholat yang lain, sehingga tidak sempat lagi melakukan maksiat. Demikianlah Allah menaungi hambanya yang memelihara sholat-sholatnya karena merindukan perjumpaan dengannya dan sama sekali tidak mungkin menjauhkannya. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kan kunci kita pengen berjumpa sama Allah tehnya itu disebutkan di surat Al-Kahfi, atau Arafal tadi Al-Kahfinya ayat 110. Itu ada potongan ayatnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, syaratnya 2, fal ya'mal amalan sholiha, maka hendaklah melakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya, kepada Allah. Jadi syarat seseorang berjumpa dengan Allah itu adalah
beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Ah, gitulahnya sederhana namanya tauhidnya yang benar, amal solehnya juga mesti benar. Bagi siapa saja yang memelihara waktu-waktu sholat dan tujuan sholatnya benar-benar karena Allah, sholatnya bukan karena makhluk, tapi ini semata-mata inna sholati kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini mah sholatnya karena Allah. Melatih dirinya menentang dan mengalahkan arus kesibukan hidup, tidak mendahulukan kepentingan materi. Dengan demikian, jiwanya mampu menaklukkan ujian dunia beserta kesenangannya, begitu pula dalam menumpukan harta. Itu kata Syekh Mustafa Masyhur. Nah, masyhur ya. Teman-teman, sedikit lagi ya. Zakat ini adalah amal sosial. Insya Allah teman-teman satu waktu mungkin di lain kesempatan nanti kita bicara lebih dalam mengenai zakat ya. Bagaimana zakat itu mampu menumbuhkan, karena secara arti juga zakat itu kan tumbuh bersih, zakat itu berkah ya, barokah, pujian secara bahasa zakat itu. Dan zakat itu mengandung makna bahwa siapa yang ingin hartanya bersih, siapa yang ingin hartanya berkah, maka tunaikanlah zakat. Kalau kata Ebit Bid'ah itu rapper orang Ranca Ekek yang sekarang tinggal di Kota Baru Parahyangan, mari berzakat, berbagi pada sesama. Aye, itu ada judulnya, mari berzakat. Tunaikan zakat, sempurnakan syahadat. Sesungguhnya zakat adalah mensucikan. Itulah lagunya. Ya, Ebit Bid'ah. Ya, baik teman-teman, yang sedikit lagi yang ketiga, hakikat kebaikan. Orang saya pun nanya hakikat kebaikan bagian kedua. Nanti di bulan berikutnya temanya yang baru lagi aja biar ini bisa kita selesaikan. Yang ketiga, hakikat kebaikan itu tadi yang pertama apa? Iman. Dua, amal. Yang ketiga, janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Karena yang lagu tuh lagu janji ti giginya apa tuh apa? Itu yang nyanyinya kan Arman Maulana. Aya janjinya gelap deh lagunanya. Yalah dibantos penulisnya. Cara janji mah aduh pribados kayaknya nu nyariosnya nuju diajar jantan jalmi-jalmi anu menepati janji. Tepat janji dan menepati janji. Inilah hakikat kebaikan selanjutnya. Manusia yang senantiasa menepati janji adalah manusia yang terhormat, manusia yang berwibawa dan memiliki kemuliaan. Senang atau kalau punya teman suka menepati janji, ya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang melanggar janji itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, ayatul munafiki salatun. Ini hadisnya populer ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Ayatul munafiki salatun. Ciri tanda orang-orang munafik itu 3. Ayatul munafiki salatun. Ciri tanda orang munafik itu 3. 1, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia melanggar janjinya. Wa idza tumina khana, dan ciri orang munafik yang ketiga adalah dan apabila diamanahi dia berkhianat. Salah satunya Rasul menyebutkan tadi, apabila berjanji dia mengingkari. Naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang tidak bisa menepati janji-janji yang kita sampaikan. Ustaz kan atos, Nabi mah janji teh diawali dengan insya Allah, insya Allahnya insya Allah, tapi hari insya Allah niatana mau melaksanakan menepati janji mah itu insya Allah palsu ya. Harusnya betul kalau ketika seseorang berjanji maka katakan insya Allah jika Allah menghendaki ya. Jika Allah menghendaki artinya kita berusaha untuk menepati dari setiap janji-janji tersebut, bukan hanya manis di bibir, gitu ya. Terakhir kawan-kawan, hakikat kebaikan terakhir ya aslinya iman terakhir kita di terakhir wae istilahnya. Yang keempat adalah sabar. Yang pertama hakikat kebaikan teh iman, 2 amal, 3 menepati janji, nu kaopat sabar ya. Sobar tina
bahasa Arabnya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'ina. Mohon maaf. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempatan. Mohon maaf. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Naon sih sabar teh? Sabar Ustaz. Sabar. Insya Allah ku sabar masih kesel. Sabar. Sabar itu adalah menahan dan mencegah. Tidak pernah mengeluh menghadapi kehidupan. Menahan rasa sakit dan terus berusaha. Mencegah munculnya putus asa dengan proses usaha yang maksimal. Itulah sabar yang benar. Ayat-ayat yang membahas tentang sabar seueur pisan ya. Al-Baqarah ayat 45-nya, Ali Imran ayat 200, An-Nahl ayat 96, Az-Zumar ayat 3, Az-Zumar ayat 10, ya. Sabar adalah tiang dan penyangga kesuksesan. Manusia yang sabar akan menemukan kekuatan dalam hidupnya. Buktosna ieu bergeraknya, alhamdulillah ku sabar mahnya. Tos bade ka tahun kedua, masya Allah sabar we. Kawan-kawan dari bergerak. KCM sabar, alhamdulillah Ustaz tekarawasnya tos sabar masjid teh ayeuna anu tos dibersihan ku KCM komunitas cinta masjid teh bebersih WC, toilet, ku sabar mah geuningan ternyata memberikan nilai kebaikan juga ya, bukan hanya bagi tim KCM tapi juga bagi orang-orang masjidnya juga dikasih pembinaan pendidikannya di emutan ternyata bersih-bersih masjid itu seperti ini nih caranya. Dan mereka dikasih ini juga ya, pemahaman supaya tidak mengandalkan KCM. Jadi tiap kotor masjid, telepon KCM, "Bah, Haji dia ya tos kotor WC." Kali itu si tim KCM teh. Ditelepon deui, "Tim KCM ke sini WC-nya sudah kotor." Kali itu deui, enggak demikian ya. Tapi memberikan kemandirian kepada masjid-masjid juga. Geningan bebersih masjid teh meni kudu baturnya, batur jauh-jauh ka dieu ngabersihan WC. Piraku ieu nu orang caket sareng masjid tidak mengkhususkan membuat tim khusus, anggaran khusus untuk bebersih masjid. Bisa jadi mungkin fenomenanya ada yang setelah KCM datang, tim KCM teh kemudian berpikir, ayo orang anggarkeun buat bebersih masjid. Timnya siapa dari warga-warga sekitar atau pengurus masjid, bisa jadi seperti itu, buah dari kesabaran yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah kalau empat hal itu disampaikan, dilakukan oleh kita mengenai hakikat kebaikan, tentunya iman, amal, janji, terus terakhir sabar. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Apa hikmah dari pembahasan penjelasan Al-Baqarah 177 mengenai hakikat kebaikan ini? Hikmahnya adalah jangan pernah terusik ketika asyik menunaikan ibadah dan kebaikan. Standar kebaikan adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan tidak terpaku pada dataran simbol, namun pada esensi yang akan menggerakkan diri berlabuh dengan ridho dan maghfirah Allah. Tidak ada esensi tanpa simbol, dan simbol yang tidak melahirkan esensi adalah bohong dan tak bermakna. Simbol dan esensi bagaikan dua sisi mata uang, keduanya terpaut kuat menjadi satu tak terpisahkan. Semoga kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala ibadah yang kita lakukan semakin membuat kita soleh, semakin membuat kita terhormat dan mulia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa dipaparkan mengenai tema kita di kesempatan kali ini tentang hakikat kebaikan, merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 177. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf ya waktunya ini kelebihan, sudah jam 6 lewat 22. Dari kita juga punya kegiatan, saya pun mohon pamit izin karena ada keperluan juga. Jadi untuk sesi tanya jawab ditiadakan terlebih dahulu. Kalaupun mau bertanya bolehlah ke moderator aja ya. Biar moderator yang menjawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Ustaz Deden yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu kepada kita. Semoga apa yang beliau paparkan kita mengamalkan tentunya dan beristiqomah dalam kebaikan. Sahabat sekalian, terima kasih sudah stay tune terus di kajian Suku Dunrat. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pamit, mari kita dokumentasikan dulu kajian dengan membuka videonya ya. Kita foto bareng dulu ya sebelum bubar. Siap, kita foto bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Cek. Bes. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Nani silakan untuk menginfokan agenda bergerak dan Dunrat untuk ke depan. Haji, gimana hasilnya tadi malam kemarin? Alhamdulillah, insya Allah kita lanjut hari Rabu dan Kang Dani juga masih ada jadwal mungkin Jumat depan di ini katanya di pesantren Pajagalan di alumninya UD Channel Ustaz Deden ya. Mungkin yang akan mengisi nanti UD juga lah, Mas alumninya enggak. Yang sampai sekarang sudah tenar jadi lupa di Antep. Ustaz Dea. Jangan sampai nanti lupa tempat belajarnya gitu kan. Itu kan cikal bakal antum sampai sekarang gitu. Jadi harus ngisi antum teh Jumat. Siap. Payahna. Minta izin ke Ustaz Devi. Siap. Maka kan nanti diinfokan agenda apa lagi? Ada yang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Jumat depan kita ikhtiarnya ada 2 tempat ini kalau jadi sama Ustadz Ahmad difasilitasi pengen ngisinya di Pajagalan ini alumninya Ustadz Deden Oge ya. Jadi lagi dikondisikan di Pajagalan nanti ngisinya dan berbagi bergeraknya atau dikondisikan kalau di Pajagalan belum ready kata Ustadz bisa dikondisikannya di daerah pondok pesantren yang ada di Jalan Raja Wali yang kebetulan adalah kakaknya dari Kiai Fahri ya Ustadz Fahri di Babu Salam. Jadi kita kondisikan kalau tidak di Pajagalan berarti di Ustadz kakaknya Ustadz Fahri Teh Ucu ya Pak Haji ya Oca Teh Oca ya. Iya. Terus insya Allah Jumat depannya lagi tanggal 18 ada agenda ke Pandeglang ya. Jadi berbagi bergeraknya sepertinya di Pandeglang. Kita sambil Banten Pak. Jadi persiapkan hari ini visanya tolong dikeluarkan Insya Allah kita usahakan kelengkapannya diatur dari sekarang. Jadi visanya dikondisikan, berbaginya di Pandeglang. Kita sambil dakwah Ghost to School sama Kiai Anom kita Bapak Filian. UP. Ya, UP. Tapi sebelumnya, ini Ustadz Isa ngajak teman-teman Dunrat untuk silaturahim ke pondok pesantrennya beliau, tanah wakaf beliau di Cilengkrang itu sudah jadi, WC-nya sudah jadi, sudah bisa dipakai, ada airnya. Pastinya sudah jadi. Masjidnya sudah bisa jadi dipakai. Beliau ngundang dan kapan bisa mabit di sana atau ngeliwat di sana katanya. Jadi mudah-mudahan sih sebelum ke Pandeglang ada mabit dulu di Ustadz Isa karena Ustadz Isa ngajak beliau ngajak teman-teman
semua Dunrat ini biar mabit sekaligus kita silaturahim offline udah lama nggak silaturahim offline kan ya Bah. Jadi nanti siapa tahu ada yang mau ikut ke sana. Jadi tapi kita silaturahim offline-nya nanti lebih ke pengennya kayak waktu di kantornya Pak Haji Nurdin sih. Cuman ini mah Ustadz Isa mengundang kita untuk melihat lokasi di sana. Gitu Bah. Soalnya nanti dikabarin lah sananya. Kita bikin nasi kebuli lagi di atas ya. Masya Allah. Siap, terima kasih Kang Dani atas informasinya, Kang Ude dan semuanya sahabat-sahabat Dunrat sekalian. Alhamdulillah, alamin, kita sudah di ujung acara. Mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bergerak, selamat beraktivitas kembali, sahabat sekalian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat.